Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kalian akan berjumpa bersama Miss Lydia dalam pembelajaran fisika, dan kita akan membahas tentang medan listrik. Kalau minggu semalam, kita sudah belajar tentang hukum Coulomb, dan kalian sudah melakukan praktikum, yakni menggosok-gosokkan balon ke rambut, lalu didekatkan dengan potongan-potongan kertas. Nah, Miss mau kalian mengingat kembali praktikum yang sudah kalian lakukan. Bandingkan ketika posisi balon jauh dari kertas. Sedangkan bandingkan ketika posisi balon berada lebih dekat lagi dengan kertas. Apa yang terjadi? Pastinya ketika balon masih berada jauh dari kertas, kertas yang sudah kita potong kecil-kecil itu tidak dapat menempel ke balon. Nah, karena tidak dapat menempel, kita perdekatlah jarak kertas dengan balonnya. Apa yang terjadi? Ternyata ketika jarak kita semakin dekatkan, maka potongan-potongan kertas akan menempel ke balon. Kenapa hal ini bisa terjadi? Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi gaya listrik. Nah, jadi ketika sebuah benda yang bermuatan, apabila didekatkan dengan benda lain yang bermuatan, maka akan terjadi yang namanya tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung terhadap muatannya. Apakah dia muatan positif atau muatan negatif, atau apakah dia muatannya sama atau muatannya berbeda. Nah, kenapa gaya tarik-menarik ini dapat terjadi? Karena katanya di sekitar muatan ada medan listrik. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, lihat ada gambar yang Miss bikin. Ada gambar muatan positif dan ada gambar muatan negatif, ya kan? Nah, garis-garis yang berada di sekitar muatan yang ada tanda panah ini itu menunjukkan yang namanya garis gaya listrik, atau inilah gaya-gaya yang bekerja di sekitarnya, ya kan? Sedangkan lingkaran hitam itu berarti dari yang di dalam lingkaran hitam ini semua itulah dia medan listrik. Artinya medan listrik ini daerah mana di sekitar muatan yang masih bekerja gaya listrik, masih berpengaruh gaya listriknya. Oleh karena itu ketika sebuah benda lain, contohnya ini muatan positif nih, ini tempatkan muatan lain di sekitar muatan positifnya. Contohnya dekatkan muatan negatif ke muatan positif ini. Nah, kalau contohnya benda lain tersebut masih berada di dalam medan listrik, masih berada di dalam lingkaran ini, otomatis bisa bekerja gaya tarik-menarik. Tapi ketika Miss dekatkan muatan negatifnya di luar lingkaran. Nah, di luar lingkaran ini artinya kan dia sudah di luar medan listrik. Sudah di luar medan listrik berarti tidak sampai ke situlah gaya listriknya bekerja. Tidak, pengaruh gaya listriknya tidak diterima lagi kalau di luar medan listrik. Ya kan? Berarti kalau Miss tempatkan benda lain itu berada di sini, di luar medan listrik, maka tidak akan terjadi yang namanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dan muatan negatifnya. Oleh karena itu, Miss bisa bilang medan listrik itu seperti area atau daerah di sekitar muatan yang masih terpengaruh oleh gaya listrik dari muatannya. Jadi kalau di luar, kalau tidak lagi terasa gaya listriknya, tidak lagi berpengaruh lagi gaya listriknya, berarti itu sudah berada di luar medan listrik. Nah, garis-garis yang Miss bilang ini tadi kan Miss namai garis gaya listrik. Jadi nak garis gaya listrik itu hayal, artinya tidak bisa ditangkap oleh mata. Seperti ketika melaksanakan praktikum, kita gosok-gosokkan balon ke rambut dan kita dekatkan ke potongan kertas. Kita kan nggak bisa melihat garis-garis gayanya kan, tapi dia ada, pengaruhnya terasa. Oleh karena itu, ketika kalian mendekatkan balon ke potongan kertasnya dalam jarak yang jauh, kan kertasnya tidak dapat ditarik. Hal itu terjadi karena kertas-kertasnya dan balon kita tadi itu berada masih di luar medan listrik. Artinya gaya listrik yang ada di balon tadi tidak sampai ke kertasnya karena kertasnya masih berada di luar medan listrik. Tapi ketika kita dekatkan, ternyata kertasnya itu bisa tertarik ke balon karena kertas tadi sudah menerima gaya listrik dari si balon karena kertasnya berada di dalam medan listrik. Nah, lihat garis gaya listrik pada muatan positif itu berarah keluar dan pada muatan negatif itu menuju ke pusat atau mengarah ke dalam menuju muatannya. Perhatikan, ada gambar muatan positif dengan muatan negatif. Berbeda tanda panahnya ya nak. Kalau muatan positif, tanda panahnya itu menjauhi muatan, keluar. Kalau muatan negatif, itu tanda panahnya menuju muatannya atau mengarah ke dalam. Nah, jangan sampai terbalik. Ya, karena ini nanti tanda panahnya sangat berpengaruh ketika kita mendekatkan muatan lain terhadap suatu muatan. Bagaimana skemanya? Seperti ini, perhatikan. Nah, kita mau menggambar nih garis gaya di dua muatan. Lihat, tadi kan Miss bilang kalau muatan negatif, tanda panahnya menuju ke dalam. Nah, ini makanya tanda panahnya menuju ke muatannya. Didekatkanlah dua muatan negatif dengan muatan negatif. Nah, gambar dari garis gayanya akan seperti ini. Oke, jadi garis gaya di muatan pertama akan menuju muatan pertama. Dan garis gaya muatan kedua akan menuju ke muatan kedua. Oleh karena itu, mereka bakal saling tolak-menolak. Begitu juga dengan muatan positif yang didekatkan dengan muatan negatif, muatan positif juga. Maka garis gaya di muatan positif yang pertama akan menuju keluar dan garis gaya dari muatan positif yang kedua dia juga akan menuju keluar. Kalau kita lihat tanda panahnya ini, dia kan seperti tolak menolak, ya kan?
Nah, berbeda dengan ketika kita dekatkan muatan positif dengan muatan negatif. Lihat, garis gaya muatan positif itu menuju keluar. Semua garis gaya yang terhubung ke muatan positif itu menuju keluar. Sedangkan garis gaya yang terasa oleh muatan negatif itu menuju ke dalam. Oleh karena itu, lihat, kan ada 3 garis gaya ini. Karena garis gaya yang keluar dari muatan positif, dia kan keluar, akan ditangkap oleh muatan negatif. Masuk ke muatan negatif. Garis gaya yang keluar dari muatan positif, masuk menuju muatan negatif. Makanya ketika kita dekatkan muatan positif dan muatan negatif, mereka akan terjadi tarik-menarik. Nah, selanjutnya kita akan bahas rumus apa yang digunakan untuk mencari medan listrik. Oke, perhatikan gambar yang telah tersebar. Ini ada dua buah muatan, Q1 dengan Q2. Kita abaikan dulu apakah dia muatan positif atau muatan negatif. Oke, nah kedua muatan ini dia terpisah sejauh R, jaraknya R. Untuk mencari rumus medan listrik, gunakan rumus yang pertama. Oke. Nah, kalau yang ditanya medan listrik di muatan 1, artinya berapa medan listrik yang berada di sekitar muatan 1. Itu pakai rumus R atau gaya modul dibagi dengan besar muatan Q2. Ingat ya, aku kalau ditanya medan listrik di Q1, pakailah R per Q2. Tapi kebalikan, kalau contohnya ditanya berapa medan listrik di muatan 2, di Q2 ini, berapa medan listrik di Q2, maka kamu gunakan gaya modulnya dibagi dengan besar muatan pertama, Q1. Oke, nah kalau minggu semalam kita sudah belajar F itu rumusnya K kali Q1 kali Q2 per F kuadrat, ya kan? Nanti coba kita masukkan dulu F-nya. F1 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per F kuadrat dibagikan dengan Q2. Maksudnya apa? Kita gantikan F ini dengan rumus K kali Q1 kali Q2 per F kuadrat, ya kan? Karena di atas ada Q dan di bawah ada Q ini sama-sama ada Q2, kita gantikan Q2 nya. Berarti sisa nanti rumusnya K kali Q1 dibagi F kuadrat. Nah, ketika mencari E1, kalian bisa gunakan K kali Q1 per F kuadrat. Tapi kalau contohnya di E2, medan listrik di 2, sama seperti tadi, kita gantikan nilai F-nya. Coba, kita gantikan pakai K kali Q1 kali Q2 per F kuadrat dibagikan dengan, kalau ditanya E2 berarti dibagi dengan Q1. Ingat, nah di atas ada Q1, di bawah ada Q1, sama-sama kita bagikan. Berarti sisa dia E2 sama dengan K kali Q2 per F kuadrat. Nah, untuk rumus kedua dari medan listrik yang di muatan pertama itu pakai K kali Q1 per F kuadrat. Tapi kalau contohnya ditanya medan listrik di Q2, pakailah K kali Q2 per F kuadrat. Maksudnya gini, nah, perhatikan dulu ketika kamu mengejar soal, apa yang diketahui dari soal kamu. Kalau contohnya di soal diketahui gaya volumenya dengan besar muatan, ini kamu pakai rumus pertama. Tapi kalau contohnya di soal nanti kamu diberitahu besar muatan dengan jaraknya, berarti kamu pakai yang rumus kedua. Begitu juga dengan kalau ditanya di medan listrik di muatan itu. Oke, nah di mana E itu muatan medan listrik satuannya Newton per volume, gaya volume itu satuannya Newton, Q itu muatan satuannya volume, bisa jadi Q1 atau Q2 berdasarkan muatan yang mana. Nah R itu jarak antar muatan, satuannya meter. Oke, jadi ketika kamu menggunakan rumus, tinjau terlebih dahulu apa yang diketahui dari soalnya. Oke, sekarang kita membahas satu contoh soal tentang medan listrik. Katanya sebuah muatan bernilai 6 kali 10 pangkat minus 6 volume berada di dalam ruangan dan berada pada jarak 3 cm. Besar medan magnet yang dialami adalah, berarti kita tulis dulu diketahuinya. Nah, katanya besar muatan. Besar muatannya 6 kali 10 pangkat minus 6 volume. Berarti kalau besar muatan Q sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6. Oke, satuannya
dibagi 100 itu sama dengan 3 dikali 10 ya. Kalau bagi berarti pangkatnya minus. Berapa nolnya? 2, berarti 10 pangkat minus 2 ya. Satuannya meter. Yang ditanya berapa medan listriknya, berarti E-nya berapa kan? Nah, E tadi itu ada rumusnya 2, yakni E sama dengan F per Q, atau bisa dipakai E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Oke, karena dibilangnya hanya ada sebuah, berarti muatannya hanya 1. Berarti tidak ada Q1, Q2, kita pakai hanya Q saja. Nah, kita tinjau rumus mana yang akan kita pakai, yang pertama atau yang kedua. Oke, kita lihat yang diketahui. Yang diketahuinya itu Q dengan R. Rumus mana yang ada Q dengan R? Rumus yang kedua. Berarti kita pakai E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Kita masukkan K sama dengan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Oke, nah K itu nilainya sama seperti minggu semalam karena dia tetap nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya katanya nilainya di 6 kali 10 pangkat minus 6. R-nya 3 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Oke? Nah, lihat di sini ada 10 pangkat 9, di sini ada pangkat minus 6. Itu sama dengan kalau kita selesaikan, berarti itu sama seperti 9 ditambah minus 6. Itu sama dengan 9 kurang 6, berarti sama dengan 3. Nah, kalau pangkat seperti ini ada, pangkatnya ditambahkan aja. Berarti 9 tambah minus 6, dapatnya 3. Berarti kita bikin di sini sama dengan 9 dikali 6 dikali, ingat tadi pangkatnya sudah kita selesaikan, jadi 10 pangkat 3. 3-nya dari hasil penambahan pangkat dibagi 3 pangkat 2 itu 9. Nah, lihat ini ada 10 pangkat minus 2 dipangkatkan lagi 2. Kalau ada terjadi seperti ini, sudah ada pangkatnya dipangkatkan lagi, itu pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti kalau di sini pangkat minus 2 kita kalikan lagi dia 2 karena dia dipangkatkan lagi 2. Berarti minus 2 kali 2 itu sama dengan 10 pangkat minus 4. Karena minus 2 kali 2 itu minus 4 kan? Lihat di atas ada 9, di bawah ada 9, kita matikan. Berarti sisalah 6, di sisanya 6 dikali 10 pangkat 3 dibagikan dengan 10 pangkat minus 4. Nah, ini semua berubah. Pangkat yang di bawah ini yang 10 pangkat minus 4 mau disnaikkan biar jadi kali. Berarti dia sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat, dia naikkan berarti sekali. Kalau dia pindah posisinya jadi ke atas, pangkatnya berubah tanda. Yang awalnya pangkatnya negatif 4, setelah dinaikkan ke atas pangkatnya jadi positif 4. Nah, ini ada pangkat 3, ada pangkat 4. Selesaikan lagi seperti ini, ditambahkan pangkatnya. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Berarti hasilnya sama dengan 6 dikali 10 pangkat 7. Satuannya apa? Newton per volt. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Misalnya kalian mengerti, jika ada yang mau ditanya, silahkan tanya di kolom komentar. Misalnya kalian dapat mengerjakan kuis dan tugasnya sebaik mungkin.